Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Hidayat dengan NIM J1A1-18120 dari kelas K3 2018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rapid COVID-19. Coronavirus 19 atau biasa yang kita sebut dengan COVID-19 ini merupakan salah satu zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. COVID-19 ini telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Hingga saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus ini telah tersebar di 215 negara termasuk Indonesia. Sebelum adanya COVID-19 ini, telah ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama, Alpha Coronavirus 229E, Alpha Coronavirus NL63, Beta Coronavirus OC43, Beta Coronavirus HK61, Sifat Acute Respiratory Illness Coronavirus atau SARS-CoV, dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. Rapid test corona adalah salah satu jenis pemeriksaan untuk mendeteksi adanya infeksi virus corona atau COVID dalam tubuh seseorang. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai screening awal infeksi virus corona pada orang yang berisiko tinggi. Rapid test corona di Indonesia sendiri menggunakan sampel darah untuk mendeteksi kadar antibodi imunoglobulin terhadap virus dalam tubuh. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, pasien dalam pengawasan atau PDP dengan hasil rapid test corona positif perlu dianjurkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 guna menjalani pemeriksaan PCR. Rapid test ini dapat juga digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan RT-PCR atau tidak mempunyai media pengambilan spesimen swab dan VTM. Pemeriksaan rapid test antibody dan atau rapid test antigen hanya merupakan screening awal. Sekali lagi, hanya merupakan screening awal. Hasil pemeriksaan rapid test antibody harus tetap dikonfirmasi dengan menggunakan RT-PCR. Adapun hal yang perlu digarisbawahi, rapid test massal ini tidak ditujukan bagi seluruh masyarakat. Tes ini ditujukan untuk 3 kriteria saja. Yang pertama, kategori A, yaitu masyarakat dengan risiko tertular virus corona paling tinggi. Contohnya, orang dalam pemantauan atau ODP yang baru tiba dari luar negeri, kemudian pasien dalam pengawasan dan keluarga, tetangga dan teman, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Kategori yang kedua yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi atau rawan tertular. Kemudian kategori yang terakhir yaitu masyarakat luas yang mengidap gejala atau keluhan yang berkaitan dengan COVID-19. Dugaan ini harus merujuk ke keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan mendiagnosis diri sendiri. Kesimpulannya, tes massal ini bukan ditujukan untuk semua orang, sebab tujuan tes ini untuk mencari peta sebaran kasus virus corona di suatu daerah. Untuk kategori B dan C, tesnya akan dilakukan secara drive-thru. Sementara untuk kategori A, tidak serupa namun dikombinasikan dengan polymer chain reaction atau PCR. Tes PCR ini akan dilakukan secara door-to-door di rumah sakit rujukan ODP dan PDP di daerah masing-masing. Adapun alat dan bahan dalam melakukan rapid test coronavirus 19 ini yaitu yang pertama, blood lancet, strip rapid test, pipette blood, masker N95, penutup kepala, pelindung mata, sarung tangan steril, dan apron. Kemudian bahannya yang dibutuhkan yaitu cairan buffer, alkohol swab, dan sampel darah. Adapun prosedur yang harus dilakukan, yang pertama itu pemeriksaan rapid test dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Kemudian hasil reaktif pada rapid test menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Kemudian hasil reaktif tadi harus dikonfirmasi dengan tes PCR yang direkomendasikan WHO untuk memastikan apakah terdeteksi betul-betul berkaitan dengan penyakit COVID-19. Kemudian hasil yang non-reaktif pada pasien yang terinfeksi COVID-19 harus diikuti dengan isolasi dan pemeriksaan ulang rapid test antibody sekitar 7-10 hari kemudian. Jika non-reaktif lagi, baru dianggap virusnya tidak terdeteksi. Pada alat rapid terdapat 3 keterangan yang tampak yaitu C, imunoglobulin G, dan imunoglobulin M. Indikator dari keterangan yang tampak pada alat ini yaitu C, berarti kontrol. Jika hasil dari alat itu tidak muncul, maka ada keluhan mungkin alatnya rusak atau sampel darah yang diteteskan kurang.
Keterangan kedua yaitu imunoglobulin M+, berarti orang tersebut sedang mengalami paparan di masa yang lampau. Nah, cara membaca hasil dari pemeriksaan rapid test yaitu jika berada di garis C saja artinya negatif dari paparan virus. Jika munculnya di garis imunoglobulin G, menunjukkan adanya antibodi imunoglobulin G spesifik virus corona. Nah, sedangkan munculnya garis imunoglobulin M menunjukkan adanya antibodi imunoglobulin M spesifik virus corona. Jika garis di C muncul bersamaan dengan garis di imunoglobulin G dan imunoglobulin M, ataupun telah salah satunya artinya positif. Sementara jika ada di garis C saja artinya terjadi kesalahan. Nah, cara analisis hasil rapid test ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit hingga hasil keluar. Hasil pemeriksaannya maupun PCR juga bisa keluar lebih lama jika kapasitas laboratorium yang digunakan untuk memeriksa sampel sudah penuh. Sedangkan untuk pasien yang negatif namun masih menunjukkan gejala sakit, idealnya mengulang rapid test sekitar 7-10 hari kemudian. Jika tidak memungkinkan untuk mengulang, maka harus tetap isolasi di rumah selama 14 hari. Sekian tadi pembahasan tentang rapid test coronavirus disease 19 yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.